Sampai sekarang gue masih mempertanyakan kejelasannya. Udah nggak bisa dilanjutin, hubungan lu tuh udah nggak bisa dilanjutin. Apa sih, gue cuma butuh jawaban dong begitu. Hai semuanya, selamat datang di podcast Kalimat Hingga. Semoga setelah mendengar ini, luka yang telah lama kau pendam sendiri dapat segera terobati. Hai, selamat datang kembali lagi di podcast Kalimat Singgah. Di podcast Kalimat Singgah kali ini, gue ingin berbagi sedikit cerita nih dari teman gue. Yang katanya sih dia, terakhir hubungan dia yang baru-baru ini dia ditinggalin gitu aja gitu. Jadi teman gue ini ditinggalin tanpa kepastian, tanpa kejelasan. Bisa dibilang seperti itu, karena sampai sekarang nih, walaupun udah sebulanan, 2 bulan lah kalau nggak salah, hubungannya tuh, dia masih belum tahu kenapa dia putus. Coba kita dengar ceritanya langsung deh dari dia. Halo, jadi gimana nih ceritanya nih? Gue penasaran juga, lu tiba-tiba kok bisa ditinggalin gitu aja? Iya, jadi gini. Gue masuk cerita aja ya. Ya, silakan. Ya, jadi gue udah kenal sama si wanita ini dari gue semenjak sekolah. Dia tuh dulunya pas masih sekolah adik kelas gue. Nah, dulu juga sempat ngedeketin gue pas masih sekolah, ngedeketin dia. Tapi cuma nanya, sekedar ngedeketin kayak iseng-iseng aja dulu pas sekolah mah. Nah, tapi pas sudah lulus, gue mulai ngedeketin dia lagi nih. Ngedeketin dia selama 3 bulan. Nah, akhirnya habis itu gue nyatakan cinta lah ke dia. Ngetembak dia, akhirnya dia mau terima. Nah, gue jadian sama dia kurang lebih sebentar kok, nggak lama, hanya 5 bulan. Semenjak pas gue menjalankan hubungan sama dia tuh nggak ada masalah apa-apa, ngalir aja, santai. Gue juga pernah sempet bilang sama dia, kita nggak pernah kayak berantem gitu ya, kayak pacaran kayak orang lain gitu, berantem ya kan, nggak ada. Kayak udah jalan seadanya aja, selayaknya orang pacaran biasa. Nah, pas dari situ nggak ada masalah apa-apa tuh. Nah, gue juga udah sempet berkomitmen juga diri gue, kalau gue udah mau serius lah ke dia, udah nggak mau main lagi sama wanita. Gue udah serius sama dia, dan juga sempet menanyakan hal-hal yang menjerumus keseriusan itu. Maksudnya gimana tuh? Iya, kayak mau menjang pernikahan lah. Oh, lu udah ada Yoi, niatan buat tunangan sama dia gitu ya? Gue udah planning sama, gue udah planning lah sama diri gue sendiri kalau buat gue mau apa sih, ngelamar dia, tunangan sama dia gitu. Nah, gue sempet sama dia ngobrolin, terus abis itu dia nanya ke gue, lu bener serius sama gue? Dibilang gitu kan. Ya gue bener serius kok sama lu, gue bilang gitu kan. Ngapain gue main-main, sedangkan gue juga udah punya komitmen di diri gue mau serius. Nah, ngobrol bla 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 segala macem ya kan di situ. Oke, akhirnya gue ngambil keputusan, oke nih kayaknya boleh nih serius nih, soalnya si wanita itu kayak gue banget ya kan, tomboy gitu lah. Udah klop banget lah. Iya, gue suka sama tingkah lakunya dia, gue suka, gue demen lah. Iya sih, ya kan. Nah, abis ngobrolin kayak gitu, nah ini pas pada suatu hari gue jalan sama dia nih, yang biasanya gue balikin dia tuh di bawah jam 11, tapi kebablasan nih, jadi gue balikin dia lewat dari jam 11 lah. berarti jam berapa tuh? Jam 11.05. 11.05 ya? Iya, 11.05, kan kelebihan. Sedih banget lu. Iya, Terus garing-garing. nggak ada lagi aja. Terus gimana? 11.05. Yoi, kan lu ketawa lagi. Ya udah 11.05. Terus udah selesai ceritanya. Udah dah. Udah deh. Nanti dulu dong. Oh, nanti dulu. Nah, ada nih pas suatu hari gue jalan sama dia, pokoknya gue udah berpergian sama dia. Asik, gue berpergian. Nah, gue mau balikin dia tuh lewat dari jam 11 pokoknya. Soalnya dia emang udah pernah bilang ke gue, balikin gue ke rumah jangan lewat dari jam 11. Nah, itu kelewatan karena situasi, ya kan, di jalanan yang tidak menentu. Alasan kali. Alasan. Oh enggak sih, 11.05 menit macet. Iya, macet ya, biasalah, nggak tahu Jakarta aja. Oke. Nah, habis itu gue sampai rumahnya ya kan, balikin dia, bukan nih, gue sampai rumahnya, gue balikin dia. Yang biasanya tuh gue ada percakapan sama orang tuanya,
Ini gue langsung pamit gitu aja. Tumben nih, gue juga nggak tahu nih gue kenapa. Emang eplong tuh orangnya, ya kan? Pamit gitu aja. Nah, pas gue sampai rumah, dia kayak, gue ngabarin dia nih, ngabarin dia, tiba-tiba dia kayak something gitu, kayak apa ya? Kayak beda gitu lah. Kayak beda gitu, yang biasa chatan sama gue Aneh gitu ya. yang biasa cerita nama gue aneh, tiba-tiba kayak tambah aneh, ya kan? Bingung gue. Terus itu udah gue pikir kayak nggak ada, gue cuman positive thinking lah, ya udah nggak ada apa-apa kali. Nah, abis itu gue pas keesokan harinya sama, masih kayak gitu, Masih aneh. masih aneh. Gue masih nggak tahu nih apa cuma perasaan gue apa benar. Gue masih kayak bodo amat lah, mungkin nggak ada apa-apa. Dia gue pas keesokan hari dia masih kayak gitulah, balas chat gue masih kayak aneh gitu. Nah yaudah gue masih berpikiran positif thinking aja, kalau nggak ada apa-apa gitu ya kan, masih kayak biasa aja gue nya. Nah habis itu seminggu kemudian masih sama dia kayak gitu. Nah gue mulai kayak mencurigakan nih, ada apa nih, kayak ya curigaan gitulah. Habis itu gue mempertanyakan ke dia kan, dengan dia lagi ada masalah ya, gue bilang gitu. Dia bilang enggak kok. Gue bilang, dia kok kayak beda gitu ya, gue apa perasaan gue aja, gue bilang gitu. Enggak, nggak ada apa-apa kayak gitu. Kayak dia masih mengelah gitu kan ya. Nah pas habis itu gue mempertanyakan lagi tuh beberapa hari kemudian, akhirnya dia bilang iya ada masalah, dia bilang gitu kan. Oh ada masalah, masalah apa, gue bilang gitu kan. Dia nggak mau cerita. Enggak kok, nanti aja ceritanya kalau ketemu. Oh, nah gue abis situ gue ketemu sama dia seminggu tuh. Gue ketemu sama dia seminggu. Abis itu gue masih tanya kan, kenapa sih, masalah apa, nggak tahu. Akhirnya gue nanya ke temennya dia tuh. Nah dari situ gue tau lah masalahnya apa. Ya mungkin itu masalahnya karena ada orang tuanya nggak suka sama gue gitu. Nah abis itu Itu lu tau dari mana orang tuanya? dari temennya lah, kan tadi gue bilang kan gue. Oh, iya. Gue nanya ke temennya dia. Gue nanya ke temennya dia, gue tahu masalahnya, jelasin kan sama dia tuh kalau orang tuanya nggak suka sama gue. Tapi gue belum berani nanya ke cewek itu sebelum gue ketemu sama dia, kenapa orang tuanya nggak suka sama gue. Nah pada suatu hari akhirnya gue ketemuan tuh sama dia, akhirnya dia cerita emang benar kalau orang tuanya itu nggak suka sama gue, oh ya udah, gue bilang. Terus gue nanya, yang salah dari gue apa? Dia bilang nggak tahu sih, itu karena orang tuanya dia mungkin penampilan lu kali, kata cewek gitu. Oh kenapa ya sama penampilan gue gitu, mungkin baju gue sobek-sobek kali kalau datang ke rumahnya ya, Baju Jogja kali. Yang barang itu tuh ya. Akhirnya gue kan ketemu tuh sama dia cerita, akhirnya gue mempertanyakan masalahnya apa. Ya masalahnya itu, ya gue mempertanyakan masalahnya itu karena orang tuanya nggak suka sama gue. Intinya di situ, orang tuanya nggak suka sama gue karena apa. Gue juga nggak tahu tuh sampai sekarang orang tuanya nggak suka gue gara-gara apaan. Ya habis itu dia sempat ngomong lagi tuh sama gue. Ngomong gimana? Iya, ada lagi, kalau orang tuanya tuh masih suka ngebandingin gue sama mantannya dia. Ya mungkin karena guenya juga kali ya, penampilan gue yang biasa-biasa aja, nggak kayak orang-orang lain. Kalau ke rumah kekasihnya tuh rapi, gue mah biasa aja. Emang gue orang kayak gini ya kan, gue pikir apa yang harus disalahin. Gue toh datang ke rumahnya juga pakai assalamualaikum, ya kan, pakai salim, ya kan, pakai baju, pakai celana. Oke, dia masih ngebandingin, gue pikir oh ya udah, kenapa gitu mah. Pertanyaan gue itu cuma kenapa ngebandingin gue, apa yang salah gue, kenapa diri gue harus dibanding-bandingin sama orang lain. Gue gak ngerti sampai sekarang. Sering tuh kasus kayak gitu, orang tua ngebandingin orang. Iya ada aja. Pokoknya gue orangnya paling gak suka dibanding-bandingin sama siapapun itu ya. Gak bagus soalnya ngebandingin orang, karena orang tuh pasti ada plus minusnya, ada sisi positif sama negatifnya. Nggak mungkin semua orang tuh negatif semua atau positif semua, pasti ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Di situ akhirnya habis gue ketemu sama dia tuh, akhirnya gue minta izin ke dia ya kan, gue mau
minta maaf lah, ibaratnya itu mungkin gue salah ya kan, gue minta maaf ke dia, ke orang tuanya, gue minta maaf, terus dia nggak ngasih ya kan. Oh ya udah, gue juga ngeliat jam akhirnya, oh udah malam juga gak enak ya udah, akhirnya gue minta keesokan harinya dia masih nggak ngizinin ke gue. Dia bilangnya cuma nanti dia ngomong dulu sama orang tuanya gitu, kalau gue mau main ke rumah gitu, mau datang ke rumah. Ya. Akhirnya sampai seminggu kemudian dia tetap belum ngomong ke orang rumahnya. Terus gue tanyain kan kenapa emang, terus dia beralasan suasana rumahnya lagi kurang kondusif. Oh yaudah, gue ngertiin. Akhirnya berapa hari kemudian gue tanyain lagi tuh, udah ngomong belum sama orang tua lu gitu kan. Dia bilang belum gitu kan. Kenapa emangnya? Ya dia cuma bilang ya nggak apa-apa, belum aja, di diri dia kayak belum siap gitu untuk ngomong ke orang tuanya. Nah pas habis itu tiba-tiba nih, gue biasa aja kan akhirnya tuh habis itu gue sosok ngertiin aja udah gue gitu. Terus dia padahal mah apaan sih masih bertanya banget ya, iya berat ya. parah anjir. Dari situ gue biasa aja. Akhirnya tiba-tiba nih pada suatu hari Kayak dongeng lu lama-lama. dongeng sebelum tidur Terus ya kan, pas suatu momen lah tiba-tiba dia apa sih ngajakin break gitu, gue nggak tahu dia ngajakin break gitu tanpa alasan ya kan. Akhirnya gue naik, kenapa break, gue bilang gitu kan, emang ada yang salah dari mana. Dia cuman bilang ya tiba-tiba gue flat aja sama lu, dia bilang gitu. Bosen ibaratkan. yes. Ya bosan ya, kenapa bosan, salah gue di mana cuy gitu, gue bikin bosan lu di mana gitu. Ya gue juga nggak tahu, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue minta penjelasan, gue nggak mau break kayak gini, gue bilang gitu kan. Kalau mau putus ya udah putus, gue bilang gitu. Terus dia bilang, gue kalau mau mutusin lu, gue takut nyesel kayak gitu, kata si wanitanya. Si wanita itu bilang kayak gitu. Lah, gue bilang nyesel kenapa? Nah dari situ dia nggak balas chat gue tuh. Gue bilang nyesel kenapa? Dia kayak Ada yang disembunyiin. iya kayak gitulah. Habis itu ya udah akhirnya gue kasih waktu, udah break cuma sehari. Ya kan, gue kasih Break sehari. iya ya udah, gue juga nggak tahu banget anjir, gila lu apaan sih nih break gue kata ya kan, nggak jelas anjir. Yang penting gue pengennya dikasih penjelasan gitu aja yang bener-bener apa ya, yang bener-bener jelas lah pokoknya lah. Jangan kayak tulisan dokter, kadang bisa dibaca kadang kagak ya kan. Udah kayak tulisan dokter tuh pokoknya ada tuh yang kayak tulisannya ngelingker gitu tuh, tapi ujungnya lurus. Tapi ini kalau kisah cinta gue ujungnya nggak lurus, masih ngelingker sampai sekarang ya. Ya habis itu terus gue cuma break sehari. Pas malamnya gue minta kejelasan kan, gue minta kejelasan apaan sih ini break, gue bilang nggak jelas. Dia bilang iya lu, gue baru dapat hari setenang ini tiba-tiba lu emosi juga. Dia boleh tiba-tiba lu minta, ya gue minta kejelasan lah sebagai orang gitu ya kan. Emang enak kan lu digantung kayak jemuran. Ya udah kira dia dengan dia emosi ya kan, gue emosi gitu, dia minta putus. Terus gue tanya, oh putus kenapa? Gue bilang gitu kan, kemarin lu bilang takut nyesel putusin gue gitu. Terus dari situ udah gue mau putus, dia bilang gitu. Oh ya udah kayak gitu kan, gue emosi juga kan. Oh lu nantangin juga. Gue nantangin juga. Oh ya udah gitu. Tapi nyesel nggak? Lagi patah hati sih, nyesel sih enggak. Kayak gimana ya? Kecewa berarti ya? Kecewa aja. Nah itu gitu putus. Dia pas besokannya gue chat dia lah, ibaratnya gue ngajak ketemu dia nggak mau. Gue chat akhirnya, gue minta penjelasan kenapa lu mutusin gue, bilang gitu kan. Ya gue tiba-tiba bosen aja flat sama lu. Ya kenapa yang bikin lu flat? Gue bilang gitu. Ya gue nggak tahu apaan. Dia bilang gitu. Ada yang salah dari gue? Nggak tahu. Tetap nggak tahu ya. Terus itu dia bilang nggak tahu. Ya udah akhirnya gue cuma berpikiran, oh mungkin gara-gara masalah yang itu, yang orang tua yang gak suka sama gue, mungkin dari situ. Gara-gara telat ngulangin. Iya, telat ngulangin gara-gara gue bilang cuman ke rumahnya, maaf ya, gitu kan, balikin anaknya kemalaman. Mungkin gue bilang kayak gitu, nggak ada basa-basi, gue main pamit aja, balik aja kali. Watagas lah ya, acir aja. Langsung acir aja udah. Gue juga nggak tahu sih, tiba-tiba gue kayak langsung yaudah, gue bilang gitu aja, kayak udah biasa aja gue ibaratkan. Nah
Dari situ sampai sekarang gue masih mempertanyakan jelasannya. Oh ya, sempat waktu itu gue juga nanyain ke dia, gue nanyain balik lagi ke dia. Baru-baru ini. Oh, udah lama. Berapa 2 bulan yang lalu. Oh, udah lama berarti. Gue udah kelar hubungannya berapa sebulan apa berapa, gue lupa pokoknya deh. Gue nanya kan, masih minta kejelasan tuh gue, kenapa lu mutusin gue, salah gue di mana. Dia bilang tetap sama jawabannya, nggak tahu. Tiba-tiba gue flat sama lu gitu ya kan, tiba-tiba bosan dia. iya anjir, emang gue bosan nih, nggak tahu sih gue orang yang bosan apa enggak. Gue mah kalau itu mah bertingkah selagu-lagu gue, enjoy aja ya. iya, merasakan jadi diri sendiri aja gue orangnya. Tapi lu masih kontakan gak sama dia sampai sekarang? Oh itu gue sempet ngechat dia. Ngechat? Iya, biar berwarna aja. Itu kapan lu ngechat dia terakhir? Apa ya? Sebulan yang lalu apa? Apa beberapa minggu yang lalu? Beberapa minggu yang lalu kayaknya, belum sebulan. Nah, dia udah deket lagi gak sama orang? Atau Oh, lu nggak tahu? Gue nggak tahu, gue nggak mantau perjalanan kisah cinta dia sekarang. Tenggelam kali. Gue nggak tahu. Soalnya gue agak gimana ya, sensi juga sih, cuman aneh sama kesukaannya tuh sama si cewek itunya tuh. Karena menurut gue kalau lu mau putus ya putus aja, nggak usah pakai break. Soalnya kalau break itu kayak apa ya, lu ragu sama pasangan lu, ya nggak. Kalau emang lu butuh waktu sendiri ya udah, maksud gue lu nggak usah ketemu aja, itu udah lebih dari cukup sih. Nggak usah kontakan dulu, nggak usah pakai break lah. Kalau break itu cuma bikin sakit hati orang sih. Iya, makanya itu gue yang dari gak suka kata break itu nge. Gue bilang apa sih break, makanya tadi gue bilang apa sih break. Mungkin dia minta break kalau yang setelah gue tahu nih ya, bukan tahu sih, setelah gue pikir aja, karena dia bilang gue takut nyesel mutusin lu, yang dia bilang kayak tadi itu. Mungkin dia minta break di situ, dan mungkin juga dia mutusin gue karena emosi saat. Yes. Nah makanya sampai sekarang juga dia belum bisa ngasih kejelasan kenapa putus, kenapa memutuskan hubungan. Iya. Kalau menurut gue masalah itu masih bisa gue perbaiki kok. Masih bisa kok. Ya karena ya apa ya, cuman mungkin karena penampilan masih bisa gue rapin kok. Masih bisa penampilan bisa dirubah lah. Sifat tapi nggak bisa. Sifat nggak bisa, tetap jadi diri gue. Nah masalahnya ini si cewek maunya apa? Dia pertanyaan gue, lu minta break, lu minta putus, tapi ada pertanyaan lagi, kenapa? Pertanyaannya itu, gue takut nyesel mutusin lu. Itu juga gue belum dapet jawabannya tuh. Tapi kalau gue boleh tahu, sakit nggak sih digituin? Sakit men, asli. Sakit sih. Orang gue ngerasain patah hati itu loh, tanpa kejelasan yang tidak pasti itu. Kacau sih. Kayak uring-uringan aja. Udah kayak kolak tapi nggak pakai gula merah. Gimana tuh? Cuman hambar aja, cuman isinya singkong, pisang, sama air putih. Udah kolak sama minum air putih udah. Kekejar sama manis-manisnya pokoknya. Parah deh. Setelah putus sama dia, lu ngapain tuh, keseharian lu gimana? Ya gue masih pelarian lu kemana? Pelarian gue cuman gue kayak menghibur diri gue sendiri sih. Gue kadang kalau gue lagi main gitar kayak gue merasa nyaman, santai. Udah feel-nya gue. Terus ya keseharian gue pas gue sendiri kayak biasa nongkrong, ngasih. Ya gue cerita tapi teman-teman gue juga, biar maksudnya nggak biar gue pendem sendiri gitu. Karena gue pendem sendiri takut gila gue. Iya. Mending gue cerita deh, biarpun temen gue cuma hanya sekedar mendengarkan tanpa memberi saran, lebih baik diceritakan sih menurut gue. Ini salah satu solusi dari lu berarti ya? Iya, salah satu solusi gue. Kalau kita punya masalah lebih baik diceritakan, jangan kita pendam sendiri. Bahaya kalau pendam sendiri. Soalnya kita kayak terbebani sama masalah itu. Tertekan. Jangan sok merasa diri kuat biarpun lelaki ya. Lelaki itu juga punya titik lemah. Nggak mungkin selama tuh pikir lelaki kuat. Gitu nih. Tapi lu ada ini nggak sih saran, kesan-pesan gitu buat pendengar gitu? Pendengar Kalimat Singga ya, kalau bisa buat semua. Kali aja kan cewek yang diceritain ini tuh dengar, siapa yang tahu ya kan? Siapa yang tahu, iya. Mudah-mudahan denger dari gue dikasih jawaban. Asik.
Gimana tuh? Ya pokoknya kita harus menyelesaikan hubungan aja dengan baik lah, jangan tanpa penjelasan tiba-tiba lu kayak ngasih yaudah kita akhiri hubungan ini tanpa penjelasan yang pasti. Itu janganlah kalau menurut gua. Kasih penjelasan dulu, memutuskan hubungan dengan baik-baik, bisa menjadi teman lagi ya kan. Iya, betul. Jangan kayak gua nih yang merasakan rasanya tuh sampai sekarang men, parah, masih belum dapat jawaban. Jadi lu kayak kenapa sih? Iya, gua masih mempertanyakan kenapa sih. Iya, wah pokoknya parah sih itu, nggak asik lah menurut gua sih, lucu juga nggak asik juga, karena itu yang gua rasain kayak gimana ya rasanya tuh ya, nggak jelas, cuma hanya mempertanyakan hal itu doang. Iya. Lu kayak dijebak aja di situ. Ya kayak dijebak gitu aja. Tapi sekarang udah enjoy ya? Atau masih sering kepikiran? Kadang sih gue pikiran, kadang gue ngimpiin anjir sampai. Tapi jadi hal lucu. Lucu aja, jadi kayak lucuan aja. Konyol. Gue pengennya tuh tiba-tiba dia kayak ngasih penjelasan gitu. Oke nih, kalau misalkan dia datang ngasih penjelasan ke lu dan andai kata dia ngajak balikan, apa lu bakal terima setelah dia begitu sama lu? Ibarat kan di sini lu digantungin beberapa bulan. Nah, kalau tiba-tiba dia ngajakin balikan, gue itu sempat dia ngajakin balikan, dia bilang nggak mau ya kan. Lu yang ngajak balikan? Gue pernah ngajak balikan tuh, habis putus. Gue bilang hubungan kita masih bisa diperbaiki, kemarin balikan mau gak? Dibilang nggak. Dia bilang nggak mau lah, intinya gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia datang ngasih penjelasan tentang hubungan yang tadi gue ceritain, kalau dia minta balikan, gue bukan balas dendam ya. Gue sih tetap nggak mau ya, karena dia udah cukup ngasih gue rasa ke gue. Menurut gue ya udah cukup menurut gue. Jangan ditambah sama orang yang sama lagi. Gue mau dengan kisah cerita cinta gue yang berbeda dengan orang yang berbeda, dan ujungnya itu happy ending. Anjay. Gitu. Pokoknya bukannya menolak ya, bukannya gue dendam, bukannya gue sombong, bukannya apa. Kalau gue sih enggak. Soalnya ada nggak bakal nerima dia. Gue sih nerima kalau sebagai teman aja, tapi untuk menjalin lebih serius enggak. Soalnya teman gue juga banyak, tapi kalau tiba-tiba dia ngajakin balikan gimana gitu, temen gue pada gitu. Gue sih bilang, gue cuma bilang buat apa gitu, buat ngapain dia. Gue waktu itu gue udah serius, tiba-tiba dia ngasih hubungan yang berakhir kayak gitu, hubungannya bercanda akhirnya ya kan. Tapi ya kalau gue saran dari gue pribadi nih, di sini gue nggak menyalahkan sih, karena dari sudut pandang gue yang gue tahu, yang gue denger nih, dari sudut pandang yang gue dengar, di kedua belah pihak memiliki salahnya. Apa? Dari lu dulu apa cewek lu? Dari gua lah. Salah dari lu nya. Iyalah. Mungkin emang orang itu butuh waktu tenang gitu. Dia butuh waktu berpikir jernih, dan lu ngerampas hak kebebasannya dia. Yes, dengan lu menekan jawaban, sebenarnya lu ngerampas. Ibarat lah gue nih di posisi ditekan gitu, gue lagi pengen bebas cuy, gue lagi pengen bebas, lu gue nggak mau pilih apa-apa, dengan lu datang justru tuh semakin ngebuat gue ngebenci. Ini kalau gue pribadi ya, kalau yang lain nggak tahu. Kayak ibarat gue risih, gue ditekan mulu, kenapa sih, kan gue udah bilang gitu. Ini mungkin salah dari lu, terlalu menekan. Sebenarnya lu enjoy aja walaupun lu tahu ada masalah ya, di bawah santai dulu. Kecuali udah berhari-hari, udah berminggu, berbulan lu digantungin kayak gitu terus, diminta break, itu baru. Iya sih, emang gue sempat berpikir kayak gitu, dengan anjir apa gue terlalu menekan dia ya, makanya pas dia bilang putus gitu kan, gue kasih jeda waktu, gue mau ajak ngomong, gue ajakin ketemu, dia nggak mau. Nah gue ternyata ketemu, pengen ngomongin itu hubungan gue. Yes. Tapi dianya kayak nutup diri gitu. Kalau dari sudut pandang orang itu sih, menurut gue ada yang disembunyiin sih. Bukan pasti kayak apa ya, dia tuh sebenarnya pengen ngomong sama lu, tapi dia ragu entah dia nyakitin lu atau emang hal ini tuh udah nggak bisa dilanjutin, hubungan lu tuh udah nggak bisa dilanjutin. Kayak misalkan dari orang tua dia tuh emang udah nggak setuju banget sama lu, udah banyak omongan apalah segala macem entah dari mana, yang dia berpikir kayaknya emang gue nggak bakal bisa untuk jenjang pernikahan nih sama lu, bre. Kalau gue mikir gitu, jadi
daripada gue memaksakan, ya lebih baik gue melepaskan. Nah iya, tapi melepaskannya kalau menurut gue Nah. gue nerima dengan penjelasan dia walaupun bikin gue sakit hati. Gue bilang gitu kan, gue terima kok apapun penjelasan lu bikin gue sakit hati. Gue bilang ke dia waktu itu kayak gitu, tapi dia tetap nggak mau ngasih penjelasan sampai sekarang gitu. Ya. Dia kayak belum berani untuk mengungkapkan penjelasan itu. Nah tuh dengerin, dengan lo mempermainkan, dengan itu kan bukan menyangkut perasaan doang sih bagi gue, itu udah kena pikiran juga. That's right, gue kena pikiran juga sih gue. Jadi lu ke bawah batin dapet, ke bawah pikiran kena. Itu udah lu kayak hidup tanpa arwah, lu nggak tahu kemana gerak, lu nggak tahu harus ngapain. Itu titik downnya sih. Itu yang gue rasain sih, emang bener apa kata kakak admin kalimat singgah kita ini. Gue ngerasain di titik itu, gue down, gue nggak tahu harus kayak mau ngapain gitu. Gue kayak melakukan hal serba salah, gue melakukan ini salah, gue melakukan ini gue salah, gue apa sih, gue cuma butuh jawaban dong begitu. Resah sih gue sampai sekarang belum ada jawabannya. Pokoknya kalau kita menjalankan hubungan, kalau kita melakukan hal keputusan apapun, kasih penjelasan. Jangan nggak kasih penjelasan aja gitu. Penjelasan Oke. pokoknya. Oke, terima kasih telah mendengarkan Dialog Cinta. Sampai berjumpa di podcast Dialog Cinta selanjutnya. See you next time.